Ohayo minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lili di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, oke? Guys, tentunya kalian semua para fans One Piece udah nggak asing lagi dengan istilah abad kekosongan atau Void Century. Nah, ngomongin soal Void Century, menurut aku sih, ini menjadi sebuah pembahasan yang nggak pernah ada habisnya di kalangan para fans One Piece. Karena ya seperti yang kita tahu juga, Void Century menjadi sebuah misteri yang masih belum terpecahkan hingga saat ini. Bahkan Oda Sensei sebagai sang kreator manga One Piece pun baru sedikit sekali memberikan sebuah petunjuk mengenai apa sih yang sebenarnya terjadi pada masa abad kekosongan atau Void Century. Tapi tenang aja guys, di pembahasan kali ini Mimin Lili akan kupas tuntas apa sih yang sebenarnya terjadi pada masa abad kekosongan atau sebuah masa di rentan waktu 100 tahun yang dihilangkan oleh pemerintah dunia dari sejarah. Oke, kayaknya menarik ya untuk kita bahas bersama. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini dulu ya guys, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah terima kasih banyak dan yuk tonton videonya sampai selesai ya, let's go! Guys, bukan Oda Sensei namanya jika beliau tidak memberikan sebuah teka-teki dalam cerita One Piece. Di mana secara tidak langsung, hal ini juga yang membuat cerita One Piece amat sangat menarik dari waktu ke waktu. Ya, bayangin aja, Void Century ini pertama kali disinggung di chapter 202 loh. Lebih tepatnya saat Raja Cobra menanyakan kepada Robin tentang pesan dari batu Poneglyph yang ada di makam kerajaan Alabasta. Gila nggak tuh, udah lebih dari 1000 chapter aja belum ada petunjuk yang jelas selain batu kuno Poneglyph. Nah, sampai di sini tentu saja hal ini pun membuat para fans One Piece bertanya-tanya, kenapa batu Poneglyph menjadi sumber informasi yang sangat penting untuk memecahkan teka-teki mengenai abad kekosongan atau Void Century? Serta apakah semua ini ada hubungannya dengan The Great Cleansing yang pernah dikatakan oleh para Gorosei pada manga One Piece chapter 908? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini guys, pertama-tama Mimin Lili akan jelaskan secara singkat mengenai apa itu Void Century. Nah, sekitar 800-900 tahun lalu dikatakan bahwa ada sebuah kerajaan kuno yang sangat maju dan berkuasa di dunia One Piece. Namun entah karena apa, tiba-tiba pada masa itu terjadi sebuah pertempuran besar di mana pertempuran ini melibatkan kerajaan kuno melawan 20 aliansi kerajaan yang bersatu atau yang kita kenal sebagai pemerintah dunia. Anehnya guys, kerajaan kuno ini tiba-tiba menghilang gitu aja dari sejarah setelah pemerintah dunia memenangkan pertempuran tersebut. Hanya sebuah tulisan pada batu Poneglyph saja yang tersisa dan menjadi informasi penting mengenai hal ini. Nah, dari fakta-fakta tersebut, menurut aku sih, kenapa kerajaan kuno bisa menghilang begitu saja dari sejarah? Karena pemerintah dunia selaku pemegang dalam pertempuran di masa lalu dan pemegang kekuasaan saat ini di dunia One Piece bebas melakukan apapun termasuk menciptakan sebuah berita propaganda. Tentu saja hal ini bisa membuat pemerintah dunia dapat mencuci tangan kotor mereka sedikit demi sedikit dan hal ini memakan waktu hingga 100 tahun lamanya. Contoh nyatanya adalah apa yang terjadi dengan Pulau Ohara guys. Ya, tentu kalian semua tahu jika Pulau Ohara pun telah dihapuskan dari sejarah karena para penduduk Pulau Ohara telah melakukan penelitian tentang batu Poneglyph yang jelas-jelas dilarang oleh pemerintah dunia. Pembunuhan secara besar-besaran telah dilakukan oleh pemerintah dunia ketika itu. Dan tahu nggak guys, yang lebih gilanya lagi, pemerintah dunia berdalih jika di Pulau Ohara tersebut terdapat senjata pemusnah massal. Padahal nyatanya itu hanyalah sebuah kebohongan dan propaganda yang dilakukan oleh pemerintah dunia. Dan yang lebih parahnya lagi guys, pemerintah dunia sama sekali tidak dianggap sebagai pembunuh, melainkan sebagai pahlawan dan justru para ilmuwan Ohara lah yang dianggap sebagai iblis. Lalu bagaimana hal itu bisa terjadi? Ya balik lagi guys, karena pemerintah dunia memiliki kuasa atas media massa sehingga mereka dengan leluasa bisa mengatur isi berita. Itu sebabnya menurut aku propaganda ini bisa menjadi sebuah senjata yang mematikan.
Nah, jadi menurut aku sih, yang dimaksud dengan masa abad kekosongan atau Void Century adalah sebuah masa di mana pemerintah dunia menciptakan berita propaganda secara besar-besaran untuk menghilangkan sejarah tentang kerajaan kuno. Oh iya guys, yang menarik di sini adalah pada manga One Piece chapter 1055. Kita bisa membayangkan sendiri betapa majunya kerajaan kuno karena bukti nyatanya bisa kita lihat langsung di Pulau Egghead. Dan secara tidak langsung, hal ini juga menjadi bukti bahwa Dr. Vegapunk yang dianggap sebagai ilmuwan jenius saat ini pun, ternyata Dr. Vegapunk hanya bisa sedikit meniru kemajuan teknologi yang dimiliki oleh kerajaan kuno. Artinya guys, hal ini semakin menegaskan bahwa pemerintah dunia memang sengaja menghilangkan ilmu pengetahuan yang akan menjadi ancaman bagi pemerintah dunia itu sendiri. Dan seperti yang udah aku jelasin tadi guys, propaganda adalah langkah yang diambil oleh pemerintah dunia untuk menghilangkan semua ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh kerajaan kuno, baik itu teknologinya ataupun sejarahnya. Dan inilah yang dimaksud oleh The Great Cleansing. Jadi secara tidak langsung, The Great Cleansing adalah sebuah istilah untuk memusnahkan pihak-pihak tertentu yang menjadi ancaman bagi pemerintah tanpa menyisakan sebuah sejarah. Guys, sampai di sini satu hal yang dapat aku simpulkan. Apa yang terjadi pada masa abad kekosongan atau Void Century menjadi sebuah bukti nyata bahwa pihak pemenanglah yang berhak menentukan benar atau salah. Dan pihak pemenang jugalah yang berhak menentukan apa itu keadilan. Bahkan pihak yang terkuat atau pemenang berhak menulis ulang dan memanipulasi sejarah. Dan satu hal lagi sebagai penutup di pembahasan kali ini, Mr. Zero atau Crocodile pernah mengatakan pihak yang kalah tidak berhak berbicara tentang keadilan. Oke, kayaknya cukup segitu dulu ya guys pembahasan kita kali ini tentang apa yang sebenarnya terjadi pada masa abad kekosongan atau Void Century. Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.